Baik, terima Baik. kasih Pak Christian Siap. Pasribu. Siap. Ibu Titin, tempat sudah kami sediakan, silakan masuk, Bu Titin. Oke, saya sudah masuk, Pak. Oke, terima kasih Ibu Titin. Ya, rekan yang saya hormati, dalam jangka 90 menit ini, Ibu Titin nanti akan menjelaskan ke kita mengenai perencanaan, pengendalian, dan pengkomunikasian dalam penyusunan AMDAL. 3 aspek ini sangat penting, terutama apabila kita ditunjuk sebagai koordinator tim, ini sangat perlu kita kuasai. Nah, sebagaimana saudara ketahui, Ibu Titin ini adalah seorang dosen, doktor di Universitas Surabaya. Beliau ini adalah ahli di persampahan. Banyak buku-buku beliau yang terbit terkait dengan sampah. Mungkin bisa siapa yang tertarik, silakan, banyak di toko-toko buku, saya yakin. Kemudian Bu Titin juga dedengkot kita di Pertalindo. Beliau banyak mendorong lahirnya Pertalindo ini. Oke, Bu Titin. Jadi 1 jam Ibu silakan menjelaskan. Kemudian setengah jam Ibu nanti di ujung kita berkomunikasi atau ada tanya jawab. Silakan Bu Titin. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sapa semuanya, mudah-mudahan dalam kondisi sehat, semangat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Ibu dan Bapak. Jam-jam segini, jam-jamnya istirahat, tetapi mudah-mudahan hari ini kita bertemu secara virtual, kita menimba ilmu, kita sharing. Saya hanya menjadi bagian yang beruntung saja untuk bisa menyampaikan kepada Ibu dan Bapak. Saya yakin di antara 20 KTPA yang mengikuti, 11 KTPA dan 20 ATPA yang mengikuti acara ini tentu sudah dalam kondisi yang kompeten. Kita tinggal merefresh, kita sharing Ibu dan Bapak terkait dengan masalah perencanaan, pengendalian, dan pengomunikasian. 3 hal ini memang menuntut kepiawaian dan keberuntungan seseorang itu memang kadang-kadang juga ditentukan dengan gaya yang dimiliki oleh masing-masing person, kemudian cara-cara untuk melakukan koordinasi, komunikasi itu memang tidak sama pada semua orang. Tetapi dengan hari ini kita sharing, mudah-mudahan ada yang bisa diubah dari diri kita tanpa merubah jati diri kita, tetapi mungkin dengan ilmu ini kiranya bisa lebih baik untuk melakukan proses-proses dalam rangka untuk peningkatan kualitas mutu dokumen lingkungan. Baik, Ibu dan Bapak sekalian, saya akan mulai, saya share materinya. Ya. Jadi hari ini kita akan bicara mengenai bagaimana sebenarnya mengendalikan sebuah dokumen, mengorganisasikan sebuah dokumen, merencanakan sebuah dokumen ini lolos dengan clear dan tuntas dan tidak ada masalah di akhir daripada proses pekerjaan Ibu dan Bapak. Ternyata kalau saya mengikuti proses-proses penyusunan dokumen AMDAL, kuncinya itu memang pada komunikasi ternyata. Banyak komunikasi-komunikasi yang mungkin tidak searah, tidak dilakukan dengan pas, miskomunikasi, ketersinggungan, ini kadang-kadang juga akan memunculkan proses-proses hambatan kepada penyusunan dokumen AMDAL. Kita ingin bahwa penyusunan dokumen AMDAL itu, output yang kita dapatkan itu adalah dokumen AMDAL yang terdiri dari kerangka acuan, AMDAL, kerangka RPL yang berkualitas. Itu pada prinsipnya itu yang kita inginkan. Dan kita sudah dinyatakan kompeten. Teman-teman yang ada di ruangan virtual ini semuanya sudah kompeten. Tetapi kompetensi itu tentu harus diasah terus, dan salah satu bagian kompetensi manajemen yang harus dimiliki oleh seorang ketua tim penyusun AMDAL itu adalah 3 hal ini, yaitu bagaimana kita merencanakan, mengendalikan, dan mengkomunikasikan. Dan kita sudah dianggap kompeten, insya Allah seperti itu. Tentunya kita memiliki ilmu, kemudian kita memiliki keterampilan, dan juga sikap kerja. Akan jadi kurang bermanfaat kita dikatakan sudah memiliki lisensi, sertifikasi, kemudian kompeten, tetapi kita masih melakukan hal-hal yang kurang pas atau kurang maksimal. Nah, coba kita dengan PPB ini seyogianya kita akan semakin meningkatkan
potensi kita untuk mengubah sikap, mengubah tata cara pengendalian dokumen, kemudian juga mengorganisasikan, mengkomunikasikan dengan lebih baik. Ibu dan Bapak sekalian, kualitas dokumen AMDAL itu memang ada dua prinsip yang harus dipegang. Yang pertama penyusunnya sendiri, yaitu kita ya, karena kita memiliki lisensi dalam jabatan penyusun AMDAL. Kemudian yang kedua itu adalah penilai. Tetapi kita coba abaikan dulu penilai untuk saat ini, tapi nanti pada saat komunikasi, semua person yang tergabung di dalam penilaian, pemeriksaan dokumen kita, itu juga merupakan salah satu sasaran yang tidak kalah pentingnya, Ibu dan Bapak. Tidak sedikit yang ada yang tersinggung, tidak sedikit yang kemudian mencoba memainkan perasaan kita, menyakitkan mungkin, atau tidak memiliki tanggung jawab untuk mengerti bagaimana situasi sidang dan sebagainya. Yaitu saya kira itu sudah pengalaman yang mungkin juga di antara Ibu dan Bapak pernah mengalami. Kalau saya mengikuti proses-proses yang selama ini saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak, kemudian juga di lapangan, memang kita memerlukan manajemen, kompetensi manajemen. Tidak cukup hanya kompetensi teknis dan yuridis, tetapi manajemen ini yang penting ya, kalau kita sudah bicara mengenai kedudukan kita atau posisi kita sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Bukan mengecilkan arti anggota tim. Anggota tim ini adalah garda terdepan juga di dalam tim penyusun AMDAL. Mereka lah person-person yang mendorong terselenggaranya penyusunan ini menjadi lebih baik, membantu sepenuhnya ketua tim di sini dengan cara dan mungkin situasi yang spesifik tergantung dari bagaimana kondisi ketua timnya atau juga tenaga ahli yang terlibat di dalamnya. Kita juga tahu Ibu dan Bapak bahwa kita juga dibatasi dalam menyusun dokumen AMDAL ini dengan proses-proses yang harus memiliki keyakinan bahwa unsur-unsur yang ada di dalam kualitas dokumen AMDAL itu mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku sebagaimana ada di dalam Permen LH 8 tahun 2013. Oke. Ibu dan Bapak, kita memiliki SKKNI ya. Jadi standar kompetensi kerja kita ya, itu ada 19 unit. 19 unit ini kalau kita lihat dari fungsinya, itu ada 3. Fungsi utama untuk kompetensi kita, yaitu kompetensi yuridis, kemudian teknis, dan kompetensi manajemen. Bagaimana kompetensi yuridis itu harus dimiliki oleh semuanya, baik itu KTPA maupun ATPA, kemudian juga kompetensi teknis itu ATPA juga dan KTPA, tetapi khusus untuk kompetensi manajemen, inilah sebenarnya posisi yang harus betul-betul dipegang oleh seorang ketua tim penyusun AMDAL. Bagaimana bisa mengorganisasikan tim, memobilisasi tim, menjaga perasaan satu dengan yang lain, kemudian memberikan kenyamanan ketika proses akhir sidang ya, jangan sampai kemudian saling menyalahkan. Kemudian juga yang penting kendali mutunya, bagaimana proses mulai awal, jangan sampai ketua tim tidak tahu apa-apa atau ketua tim terlepas dari satu saja kegiatan yang ternyata itu yang akan menjadi masalah. Jangan sampai seperti itu. Jadi mulai dari awal sampai dengan akhir, ketua tim ini harus menjadi orang-orang yang betul-betul mengetahui situasi dokumen lingkungannya. Entah itu meskipun ada tim khusus untuk meramu atau tim dapur, itu tidak masalah. Ketua tim harus tetap hadir di setiap lini proses daripada penyusunan dokumen lingkungan. Kemudian koordinasi dan komunikasi, ini penting Ibu dan Bapak. Saya yakin ada tipe-tipe Ibu dan Bapak yang mungkin bukan tidak pintar, bukan tidak mahir, tetapi ada profil-profil orang-orang yang memang ya mungkin secara komunikasi mereka lebih praktis ya. Jadi hanya ya, tidak, kemudian tidak banyak yang diungkapkan, tidak ada masalah itu. Tetapi yang terpenting bagaimana komunikasi ini juga diantarkan tidak saja kepada orang luar, tetapi tim ini penting. Karena ATPA pun, anggota tim ini adalah orang-orang yang nantinya akan menjadi bagian dari komunikasi ketua tim. Kemudian administrasi proses AMDAL dan izin lingkungan. Kita jangan segan-segan meskipun di-hire oleh kelompok LPJP atau tidak kita manajeriali sendiri, kita penting untuk juga mengawal sampai di mana, bagaimana proses administrasinya, apakah sudah ada ketercukupan administrasi, biaya, dan sebagainya. Ketua tim harus mengetahui itu. Jangan hanya datang kemudian hadir, datang saja presentasi, tetapi iklim atau atmosfer daripada sidang itu kalau bisa diciptakan keadaan yang sangat membuat kita nyaman.
oh semuanya udah beres, semua sudah tertangani. Riak-riak kecil, katakan ada ketidaksepakatan dengan biaya, dengan materi, dengan ini bisa segera dianulir oleh ketua tim. Itu juga penting, Ibu dan Bapak. Bersay hello dulu dengan tim teknis, tim komisi, itu juga penting ya. Jadi ada cara-cara yang memang harus diajarkan, harus di-sharingkan di sini, agar kondisi-kondisi kompetensi manajemen ini semakin baik. Ibu dan Bapak, yang berwarna kuning itulah yang sebenarnya harus disikapi dengan tepat oleh ketua tim. Jadi bagaimana untuk melakukan penapisan, kemudian mencoba melakukan perencanaan dalam proses penyusunan AMDAL, kemudian melakukan evaluasi secara holistik, kemudian melakukan pengendalian proses dan juga komunikasi. Ini ternyata menjadi bagian yang kita sebut tadi kompetensi manajemen yang harus dimiliki oleh ketua tim. Nanti bagaimana satu persatu untuk meningkatkan kompetensi ini akan kita jelaskan dan kita bisa sharing nantinya. Ibu dan Bapak, ini adalah resume atau cuplikan bahwa perencanaan, pengendalian, dan komunikasi di dalam AMDAL itu ternyata masuk di dalam UK 1, 2, 18, dan 19. Meskipun ada satu tambahan lagi yaitu UK 13 untuk mengevaluasi secara holistik. Tapi khusus terkait dengan perencanaan, pengendalian, komunikasi, ini ada di UK 1, 2, 18, dan 19. Dan saya yakin di antara 11 KTPA ini sudah pernah melakukan ini semua. Tetapi tentunya dalam PPB ini kita harapkan bagaimana kondisi masing-masing kegiatan kita di lapangan ini bisa menjadi satu hal yang bisa ditularkan ke teman-teman lain, ada strategi-strategi yang nanti bisa kita perbincangkan bersama. Kompetensi manajemen, bagaimana menjadi seorang ketua tim atau leader. Orang yang sudah memastikan dirinya yakin, kompeten dengan ketua tim, konsekuensinya memang berat. Jadi tidak hanya dua kompetensi, yuridis dan teknis, manajemen ini juga harus dikuasai. Otomatis seorang ketua tim pun harus memiliki istilahnya kalau hati yang jembar, hati yang lebar, yang luas. Kita alami anggota-anggota tim tidak sebagaimana kita. Ada yang mungkin lelet, ada yang terlalu cepat tapi nggak teliti, ada yang sulit untuk diperintah. Ya itulah memang ketua tim memiliki hal-hal yang mungkin akan mengganggu ya kinerjanya. Tetapi disitulah sebenarnya ujian untuk seorang ketua tim. Saya yakin di antara Ibu dan Bapak pernah lah mengalami seperti itu. Belum lagi masalah dengan LPJP, belum lagi masalah dengan prakarsa, belum lagi masalah dengan pemilik proyek usaha ya tadi prakarsa atau masyarakat. Nah, untuk menjadi seorang ketua tim atau leader, kita harus paham arti kepemimpinan. Kita nanti akan pilih gaya kita seperti apa sih sebenarnya, kalau kurang cocok ya kita perbaiki. Ya. Jadi sebenarnya namanya pemimpin itu pasti adalah orang yang akan diikuti oleh orang lain. Ya. Saya pun di dalam proses KTPA pun, saya juga kadang menjadi anggota. Saya akan lihat dulu, oh ketua tim saya seperti apa ya? Oh ternyata pendiam. Nah, saya juga akan mencoba sedikit menyesuaikan. Memancing, tetap meminta komunikasi, seperti itu. Jadi kadang-kadang kita memang juga harus melihat juga kepada staf kita. Tim kita seperti apa? Waduh, nggak kenal ini juga strategi juga. Bagaimana ya biar kenal? Biar nggak ketemu nanti hanya di sidang gitu aja ya. Kemudian kita langsung ketemu di lapangan. Sehingga kadang-kadang di situ baru kita berjabat tangan menyampaikan saya bernama ini, saya ini, nah seperti itu. Nah ini juga harus ada kepiawaian daripada ketua tim ya untuk menjaga hubungan atau menjaga ini, karena ini akan mempengaruhi proses-proses di dalam penyusunan dokumen AMDAL. Tidak sedikit ketua tim yang kemudian stres juga nih, kemudian juga kecapean karena mengendalikan tidak mampu, banyak sekali unsur-unsur yang mengganggu, ya. Ini yang memerlukan juga kekuatan dari seorang ketua tim penyusun AMDAL di dalam mengendalikan kegiatan. Ibu dan Bapak, ada beda loh ya antara bos dan pemimpin. Bos itu harus kita disuruh bekerja gitu ya, lakukan gitu ya, itu kalau bos ya. Tapi kalau leader itu mengikuti. Jadi ada lebih soft ya, cara-cara kita bicara dengan staff itu atau tim itu lebih soft ya, beda dengan bos ya. Jadi
Ini juga harus dimengerti gitu ya. Jadi tidak main perintah seenaknya, tapi karena kita ini interdisipliner, multidisipliner menjadi satu tim, ini tentu ketua tim wajib untuk setidaknya mengetahui sifat-sifat daripada timnya. Apakah memang orangnya senang untuk diajak komunikasi, ataukah lebih diam, tetapi mereka mungkin seorang yang teliti, yang pandai, ya itu harus dimiliki secepatnya ditangkap oleh seorang ketua tim penyusun AMDAL. Ada gaya-gaya perintah yang memang kadang-kadang kita butuhkan cepat dan terstruktur, tapi ada juga yang slow, harus selesai hello dulu, baru menyuruh. Tapi kalau sudah terbiasa begitu mungkin, saya mungkin di sini melihat ada Bu Elida ya, Bu Elida itu juga sering jadi satu tim dengan saya, karena saya sudah tahu karakternya. Saya kalau meminta bantuan juga langsung saya minta, Bu Elida, saya minta ini targetnya selesai sekian. Nah, seperti itu. Jadi karena sudah ada kecenderungan kita sudah kenal gitu ya, tapi kalau masih baru ya tentunya harus berhati-hati. Yang penting adalah seorang pemimpin itu mampu untuk mempengaruhi orang-orang lain, bersama-sama melakukan dengan tujuan organisasi yang sama. Kalau di sini ya tentunya bersama-sama untuk menyelesaikan tugas AMDAL ini dengan baik. Happy, terakhirnya tidak mengandung hal-hal yang kemudian membuat kita semua menjadi kecewa. Misalkan, wah bagaimana ini ya, timnya kok nggak mampu ini menyelesaikan, kok timnya kok hasilnya seperti ini. Ini sebenarnya juga tamparan yang tidak enak buat ketua tim. Wah bagaimana ya ini kegiatan penyusunan dokumennya kok masih kemasukan proyek-proyek yang lain. Ini juga sebenarnya tamparan berat untuk ketua tim, bukan ke anggota. Itu adalah kesalahan ketua tim. Oleh karena itu, ayo di dalam proses ini Pertalindo menyediakan posisi pengembangan profesi berkelanjutan ini dalam hal kompetensi manajemen. Kita perbaiki hal-hal yang kurang untuk ke depan lebih baik. Style daripada kepemimpinan itu juga berbeda-beda. Jadi ada tipe pemimpin yang otoriter, ada yang militeristik, ada yang paternalistik, ada yang karismatik, ada yang demokratis. Kira-kira kalau saya bertanya, ibu dan bapak di bagian yang mana? Pasti bisa lah, karena orang itu diciptakan oleh Allah itu sudah memiliki kategori yang sendiri-sendiri ya, tidak akan kembar persis ya, tetapi kita bisa menutupi kekurangan itu dengan belajar seperti ini. Otoriter, tentunya pemikirannya itu selalu dianggap benar sendiri. Jadi tidak mau mendengar orang lain ya, tidak mau menerima kritik dan pendapat. Silahkan yang pernah melakukan ini, tentunya ini sudah mulai harus dikendorkan, bahkan mungkin dihilangkan, sehingga nyaman posisi kinerja daripada tim ini nyaman. Menganggap bahwa bawahan itu bisa diperintah seenaknya ya, jadi itu tipe otoriter. Kemudian ada juga tipe militeristik ya. Jadi mereka biasanya lebih diagungkan, ingin diagungkan, merasa seperti apa. Diagungkan ini bukan berarti karena beliau itu mungkin terlalu senior atau terjadi perbedaan yang sangat signifikan, bukan itu ya. Saya pun suatu saat berharap bisa satu tim, katakan dengan Pak Yahya atau Pak Zul. Beliau sudah senior buat saya. Maka tentunya atau mungkin teman-teman yang lain. Tentu ini juga akan mengisyaratkan begini. Meskipun senior belum tentu memiliki gaya-gaya model seperti ini, ingin diformalkan, tidak harus seperti itu ya. Jadi tidak ada juga kemudian kalau ada senior dan kemudian junior atau misalkan yang lebih tua dengan yang lebih muda itu dengan sistem perintah. Jadi bukan itu yang diharapkan. Memang ada kebaikan ya dari model-model pemimpin seperti ini ya. Biasanya mereka perfect ya. Sistemnya tepat waktu, targetnya jelas gitu ya, karena mereka sudah mengukur kemampuan dirinya. Mereka sudah mengukur perencanaan mulai awal sampai akhir seperti apa. Kemudian sifat-sifat pemimpin yang lain itu salah satunya adalah sebentar ini. Yang ketiga paternalistik ya. Jadi paternalistik itu dia menganggap bawahannya itu adalah orang-orang yang kekanak-kanakan ya. Jadi sepertinya tidak memiliki apa istilahnya kemampuan gitu. Jadi dia juga sama. Kemudian juga menganggap bahwa sudah kalau kamu nggak bisa saya tangani aja begitu. Jadi
ya ada enaknya juga untuk staf ya. Tetapi di sini tentu hal ini tidak akan dewasa ya. Jadi artinya di sini pemimpin pun juga tetap harus menunjukkan sebuah instruksi, tetapi cara memberikan instruksinya ini yang tentunya harus dilakukan dengan cara-cara yang baik. Dan nanti apa ya yang disebut dengan cara-cara yang baik itu selain gestur tubuh kita, itu adalah komunikasi. Saya tadi mendapat laporan dari Mas Barin dari hasil tes pretest ya Ibu dan Bapak di awal, itu ternyata banyak yang menjawab tentang kesulitan untuk komunikasi ya. Ya, memang komunikasi itu juga tercipta antara lain karena kita juga memiliki tipe-tipe yang mungkin ada di salah satu 5 tipe ini. Sebenarnya dari referensi itu banyak sekali tipe-tipe seorang pemimpin ya. Tetapi ini saya ambil yang penting-penting ya, seperti itu Ibu dan Bapak. Jadi gaya komunikasi kita itu memang juga bisa memang dasar tubuh kita, dasar anugerah kita itu seperti itu. Sehingga itu yang akan mempengaruhi cara-cara kita juga ya untuk berkomunikasi. Perbedaan culture, perbedaan ras, perbedaan apapun itu juga bisa membuat kita jadi berbeda dengan teman-teman kita atau kelompok kita. Kemudian karismatik. Ya. Mungkin kalau boleh di sini banyak, saya tadi lihat wajah-wajah dari yang ikut ini karismatik ya. Karismatik itu orang belum sampai berbicara saja sudah sungkan gitu ya. Sudah bagaimana begitu ya. Jadi dia memang memiliki daya tarik yang luar biasa. Ya daya tarik ini bisa juga karena distimulasi oleh ya mungkin maaf ini wajah, penampilan, cara bicara yang mungkin lemah lembut, kemudian juga memang kita tahu bahwa orang itu memiliki ilmu yang tinggi ya, ilmu dalam arti ilmu kompetensi di bidang lingkungan itu tinggi seperti itu, atau memiliki ilmu di bidang-bidang yang lain yang nanti kontribusinya ke dalam dokumen itu tinggi. Jadi ya itu kepemimpinan yang secara nggak langsung akan memiliki daya tarik tersendiri Ibu dan Bapak ya. Termasuk biasanya memang orang-orang karismatik ini mudah membangkitkan semangat dan motivasi ya dengan caranya. Ya, kita cari memang tipe-tipe yang seperti ini. Ya, seperti itu Ibu dan Bapak. Kemudian yang berikutnya adalah tipe pemimpin yang demokrasi. Ya, ini juga disukai ya karena mereka pasti akan melibatkan semua komponen di dalam timnya itu untuk bersama-sama menyelesaikan masalah. Jadi dari, oleh, dan untuk bersama. Jadi ini biasanya prinsip-prinsip yang diwujudkan dari seorang pemimpin yang memiliki tipe-tipe demokratis. Senang menerima kritik, kemudian mau bekerja sama, berusaha mengutamakan teamwork ya. Kemudian menjadikan bawahnya ini aman, nyaman, jadi tidak ada kesalahan-kesalahan yang kemudian semua disampaikan secara langsung kepada tim, misalkan ada kesalahan dalam penyusunan dokumen atau isi yang kurang pas ya, semuanya dirembuk dengan baik. Mudah-mudahan dari 5 tipe ini mungkin ada yang tidak memilih satu tipe, tetapi mungkin kadang melakukan tipe-tipe yang A atau tipe-tipe yang lainnya, seperti itu. Baik Ibu dan Bapak, kemudian bagaimana cara memimpin agar sukses? Untuk memimpin sebuah pengendalian pekerjaan ya, mulai dari perencanaan sampai dengan terakhir nanti, Ibu dan Bapak harus paham fungsi manajemen. Fungsi manajemen di sini itu kita bisa lihat dari kompetensi tadi kita ya, unit kompetensinya 1, 2, kemudian ada 3 sampai 17, ada 18 sampai 19. Ketika kita bicara UK 1 dan 2, penapisan dan rencana kegiatan, maka kita harus mampu untuk menetapkan tujuan, harus mampu untuk merencanakan, harus mampu untuk mengorganisasikan, dan harus mampu untuk melakukan bagaimana pengarahan atau staffing. Kemudian terkait dengan UK 3 sampai 17, di mana fungsi utamanya ini kita sudah melaksanakan penyusunan dokumen, maka tentu kita harus sering ada koordinasi, arahan-arahan yang sifatnya membangun. Kompetensi teknis, kompetensi yuridis ini harus terus ditingkatkan oleh pihak ketua tim. Contoh misalkan kalau di sini tadi juga saya lihat ada Pak Yoso, kemudian juga ada Pak Helmi, ada beberapa teman yang mungkin ada yang belum saya kenal. Masing-masing memiliki keahlian ya, baik itu di bidang lingkungan, fisik kimia, kesehatan masyarakat. Maka tentu di dalam UK 3 sampai 17 yang sifatnya kita sudah mengarah kepada kompetensi teknis, karena kita sudah mulai menyusun dokumen, ya. Maka di situ tentu arahan-arahan dari ketua tim sejauh mana job description, kemudian juga batasan-batasan pekerjaan, koordinasi terus-menerus,
Ini harus dilakukan. Kalau UK 1 dan 2 itu memang dalam tahap untuk perencanaan. Jadi fungsi kompetensi di dalam SKK ini ada 3, Ibu dan Bapak. 1 adalah perencanaan, kemudian yang kedua itu adalah pelaksanaan, meliputi unit kompetensi 3 sampai 17, dan yang terakhir itu adalah pengendalian. Ya, jadi setelah semuanya selesai, itu membutuhkan UK 18 dan 19. Tetapi saya mempelajari lagi di dalam critical point untuk unit kompetensi 19 komunikasi. Ternyata komunikasi itu harusnya memang mulai awal, mulai dari unit kompetensi 1 sampai terakhir, itu semuanya penuh dengan teknik komunikasi. Jadi komunikasi di sini mengambil peranan yang penting ya Ibu dan Bapak, bagaimana bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu, janganlah merasa seandainya Ibu ditempatkan atau ATPA ini menjadi anggota tim ini, kemudian memiliki ketua tim yang cerewet, ceriwis, tetapi prosedural, itu terimalah dengan baik, Ibu dan Bapak. Mengapa? Karena memang mulai dari awal sampai terakhir, ketua tim ini harus mengetahui. Jangan tiba-tiba, misalkan, kapan ini konsultasi publik, padahal mereka sudah ngurus, semua sudah ke kelurahan, ke desa, ke ini, ketua tim nggak tahu, nah jangan sampailah seperti itu. Kemudian jangan sampai juga tidak tahu, tiba-tiba sudah muncul tulisan-tulisan yang tidak nyambung satu dengan yang lainnya. Jadi ini di dalam UK 3 dan 7 sampai dengan 17, ketua tim juga harus ikut terus ya di dalam proses mengendalikan. Nah, Ibu dan Bapak, kalau kita bicara mengenai tujuan, maka tentu apa yang menjadi target dan tujuan kita itu adalah peta jalan menuju sukses. Misalnya kita dapat proyek pelabuhan, dalam pikiran ketua tim itu sudah harus berpikir, ini nanti akan dilakukan kegiatan apa, kemudian bagaimana saya harus bisa memobilisasi, bagaimana saya bisa mengkomunikasikan dengan pihak-pihak yang ada di kota atau kabupaten atau provinsi mana, apakah ada teman yang nanti bisa kita jadikan sebagai surveyor, kemudian koordinator di sana. Itu sudah semuanya dalam pikiran ketua tim. Ya. Targetnya juga harus jelas. Ya, kira-kira nanti lokusnya itu akan seperti apa, membayangkan mungkin kita harus bisa mencari di Google dulu, atau belajar dulu, atau menelpon teman yang ada di sana kalau kita punya kenalan. Itu sebenarnya adalah rangkaian-rangkaian manajemen yang strateginya itu tiap orang memang tidak sama. Tapi jangan sampai kita ke lapangan, kita tidak pernah mengetahui bahan apa yang akan kita buat untuk melakukan identifikasi, analisis. Gitu. Jadi mulailah kemudian seorang ketua tim itu targetnya itu harus jelas, tujuannya juga harus jelas, dan tujuan itu tentunya adalah berkaitan erat dengan kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu penyusunan AMDAL untuk kegiatan apa, untuk rencana kegiatan apa. Kemudian diharapkan memang apa yang akan disampaikan oleh ketua tim itu bisa diamini oleh staf. Kalau terjadi tujuan-tujuan yang mungkin berbeda, itu bisa dirembuk bersama-sama, sehingga melangkah bersama itu enak, ya seperti itu. Kemudian perencanaan. Jadi perencanaan ini adalah kita bisa menentukan perencanaan ini terkait dengan masalah tujuan juga. Jadi spesifik ya. Jadi perencanaan ini adalah spesifik tergantung dari bagaimana besar kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian juga terukur ya. Kemudian dapat dilakukan dan mudah dicapai. Kemudian realistis ya. Jadi memang kalau kita mendapatkan sebuah pekerjaan di lapangan, cukupkah dengan tenaga ahli atau tim penyusun yang memiliki bidang-bidang kemampuan seperti ini? Kalau tidak, ya kita bisa mengajukan, atau kita bisa menambah, atau kita bisa mengambil tenaga ahli yang lain. Jadi sumber dayanya ini juga harus bisa terukur. Mampukah tim saya ini memiliki kemampuan yang luar biasa untuk menyelesaikan proyek ini? Terus terang saja, misalkan saya ya Ibu dan Bapak, dijadikan ketua tim untuk proyek bandara, untuk proyek pelabuhan. Saya juga kadang-kadang masih memikir, saya nggak punya kemampuan di sana, karena saya orang teknik lingkungan. Nah, tentu saya akan mengajukan, saya akan menyampaikan, kita butuh ini, kita butuh tenaga ini. Jangan semua kemudian merasa bisa. Merasa bisa itu karena dalam rangka pengendalian. Kita kontrol. Jadi semua hal yang dilakukan oleh anggota tim maupun juga tenaga ahli itu jangan hanya diterima saja, kita cek. Jadi sebenarnya ketua tim itu, kalau saya katakan itu sapu jagat, harus bisa semua. Jadi jangan sampai dibohongi isinya, kemudian tidak mampu untuk mencerna ya. Jadi harus sapu jagat, pinter memang ya. Sebenarnya dituntut itu. Pintar di sini itu tanpa mengabaikan kompetensi yang memang melekat di dirinya. Tapi kalau misalkan
Nanti nih contohnya, ada tenaga ahli transportasi menyetorkan pekerjaan ya yang menjadi jobnya. Tapi ternyata isinya nggak pas, itu boleh kita klarifikasi. Oleh karena itu jangan hanya menerima saja, kemudian hanya digabung-gabungkan. Apalagi kalau ada tim dapur yang isinya hanya merangkai dan tidak membaca. Ini pasti akan terjadi penyusunan dokumen yang luar biasa. Nggak bagus pasti. Nggak nyambung. Ya, dangkal pemikirannya. Saya katakan berkali-kali AMDAL itu tidak harus tebal, ya. Tetapi juga jangan kemudian kalau nggak ada data jadi dangkal. Jadi memang harus kayak strategi ya seorang ketua tim serta tim penyusunnya ini. Bagaimana kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, kalau nggak ada ini, gitu ya, Ibu dan Bapak. Dan kemudian kita memang dibatasi oleh waktu yang tidak seenaknya 6 bulan bisa jadi 1 tahun. Tapi saya juga pernah sedih dan kecewa juga ada pekerjaan saya di Kalimantan tuh sampai hari ini tuh saya tidak tahu ujungnya ya. 2 tahun lebih pada saya sudah menyelesaikan. Ya ini bentuk kegagalan juga dari saya. Ya maksudnya kegagalan dalam hal ini tidak terjawab tuh masalahnya. Padahal dengan LPJP, dengan pihak mereka itu sudah terbuka, tapi tetap tidak ada jalan keluar. Ya ujung-ujungnya tetap urusan dari LPJP dan pihak dinas. Pengorganisasian. Jadi penugasan untuk setiap aktivitas ini harus jelas, Ibu dan Bapak. Dan hati-hati, Ibu dan Bapak, bahwa di setiap proses organizing ini, kita harus tahu sebenarnya posisi ketua tim ini di apa. Apakah kita yang memiliki proyek sendiri? Kita kan masih diizinkan ini perorangan untuk mengerjakan sendiri. Tapi ada juga yang memang harus mengikuti LPJP. Ya. Nah ini bagaimana penugasannya? Saya biasanya sedikit banyak akan bertanya kepada LPJP siapa saja yang terlibat. Kalau kenal, alhamdulillah kita bisa komunikasi. Kalau tidak kenal, biasanya saya akan sampaikan, saya meminta nomor telepon, saya ingin berkomunikasi, kemudian saya juga akan menyampaikan di situ apakah sudah jelas jobnya. Maaf ya Ibu dan Bapak, kita ini kan dalam ranah PPP. Seringkali kemudian muncul begini pertanyaannya. Iya, saya hanya dipakai untuk tender gitu. Tapi kalau tidak ada job sama sekali, itu adalah tugas ketua tim untuk menegaskan pada LPJP. Kedudukan Pak ini, Ibu ini itu apa? Apakah memang hanya untuk sebatas tender? Kalau saya sebagai ketua tim biasanya akan mencoba berdiskusi dengan si pimpinan proyek LPJP itu. Kalau misalkan memang mereka hanya dipakai nama, siapa nanti yang akan membantu untuk bidang ini, untuk bidang ini, untuk bidang ini? Biasanya mereka akan jawab begini, tenaga di kantor kami sudah ada. Tetapi mesti saya berikan begini, kalau tenaga kantor itu sudah ada, serahkan dulu kepada tim penyusun ini. Cocok tidak? Itu yang saya maksud tadi tim dapur. Jadi memang ya itulah kecerewetan atau apa ya, ketua tim itu harus sampai di sana, Ibu dan Bapak. Sehingga maaf, tidak ada LPJP yang juga seenaknya membawa kita, nama kita ya. Tetapi kita juga harus menyelamatkan tim ini. Karena kita ingin ketika nanti kita sidang, itu semua tim itu senang ya, oh jobnya udah tahu ya, fee-nya sudah tahu. Nah, bicara fee ini juga begitu. Ketua tim ini juga kadang-kadang itu nanya, udah tahu nggak bayarannya berapa? Ya, seperti itu Ibu dan Bapak. Jangan jadikan itu tabu. Karena apa? Ini penting. Namanya juga bertemu nanti dengan tim ya ketika kita di dalam proses sidang. Jadi ini semua juga harus tahu posisinya ya. Seperti itu. Jadi kalau di sini kita simpulkan itu saluran komunikasinya harus jelas. Kalau manajemen sendiri kita bisa enak. Oh, saya pilih Pak ini satu tim, nanti gajinya sekian, misalkan kerjanya seperti ini. Atau kalau nggak tanya gaji, udah tahu lah proporsinya seperti apa, ya seperti itu. Tapi kalau LPJP kita kadang tidak bertemu dengan satu rekan yang memiliki atmosfer yang sama. Misalkan seperti saya di hire Jakarta, di hire Bogor, kan ada sama ini. Nah ini saya sebagai ketua tim harus bertanya kepada LPJP, siapa yang terlibat, bagaimana peran mereka, seperti itu. Tim ada tim dapur, oke, tim dapurnya siapa? Tim dapurnya. Kalau tim dapur sudah ada, tolong tim dapur itu juga berkomunikasi dengan tenaga yang berkepentingan. Karena saya tidak menguasai semua, tetapi runtutan pola berpikir the right man in the right place ya. Kita harapkan seperti itu. Tapi seringkali the right man in the right job. Tapi seringkali kita akan mengalami tidak seperti itu di dalam tender biasanya. Kalau manajerial kita masih kita bisa pilih ya, cocoknya di mana, nanti apakah ada tumpang tindih dalam job. Tapi kalau sudah tender, tidak bisa. Apakah
apakah Ibu dan Bapak tabu untuk menyampaikan pada LPJP? Sampaikan. Kalau memang di tender tidak ada, minta yang kita sebut dengan tenaga ahli yang di luar kontrak, yaitu konsekuensi. Daripada kita tidak bisa bekerja, sehingga kemudian yang terjadi kadang-kadang ketua tim mundur, anggota mundur. Jangan sampailah seperti itu ya. Jadi job itu harus jelas diketahui oleh ketua tim. Jadi perencanaan SDM di sini sangat penting sekali, Ibu dan Bapak, ya, karena ini juga akan memberikan motivasi penting bagi kegiatan yang dilakukan. Saya sangat menyadari, berkali-kali saya melakukan proses untuk mengisi PPP ini, tapi juga kadang masih ada langkah saya yang salah. Contohnya tadi, kadang teman-teman yang terlibat pun itu hanya dilewati begitu saja, tidak dilibatkan secara utuh. Ya. Nah ini memang juga harus diperbaiki juga. Sehingga orang itu terasa, oh kan, saya terlibat, ini merupakan salah satu cara saya juga untuk mengapresiasikan kemampuan saya. Mudah-mudahan ke depan Pertalindo yang menjadi ketua tim itu bisa semua melakukan itu ya, jadi tidak kemudian merasa paling powernya paling tinggi, semuanya bisa, apalagi kalau sudah ada tim dapur, seolah-olah tim ini hanya dianggap, pokoknya nanti datang pada saat sidang. Saya pun masih kadang melakukan itu, Ibu dan Bapak, tapi kita harus coba terus memperbaiki itu. Jadi teman-teman yang tergabung dalam tim itu akan semakin senang. Oh ternyata saya mengetahui ini isi keseluruhannya. Jadi tidak comot-comot digabungkan begitu aja. Ya itulah ya, saya memberikan materi ini bukan berarti paling terbaik, tetapi ya memang itulah dari sisi keterbatasan seringkali staffing ini tidak atau meletakkan job description ini juga kadang-kadang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, jadi coordinating ya, jadi fungsi manajemen di sini penting, Ibu dan Bapak. Koordinasi ini adalah salah satu cara agar semua unsur pelaksanaan penyusunan dokumen lingkungan itu bisa berhasil dengan baik. Ya, mengapa kita katakan bisa berhasil dengan baik? Namanya koordinasi, berarti itu sudah kita buatkan jadwal lengkap. Jadwal itu adalah kapan dimulai, kapan ini. Ini semuanya sudah diketahui semuanya, sehingga kita tinggal koordinasi. Pembahasan sudah jelas tadi stepping, kemudian jobnya masing-masing, dan iklimnya sudah diciptakan oleh baik dengan cara terbuka pada LPJP kalau kita gunakan LPJP. Ya, tidak apa-apa. Ada tim orang yang sudah senior, itu nggak mungkin akan kemudian mengerjakan sendiri, nggak mungkin Ibu dan Bapak. Mereka butuh untuk menyambungkan. Tapi ketua tim ini jangan terlena. Selain ini dapat semuanya jadi gitu. Ya. Jadi harus tetap dilihat satu persatu, tulisan itu dibaca, dimanai dengan hati. Jadi hanya jangan sekilas gitu. Insya Allah kalau ada runutannya, konsistensinya, kedalamannya, keharusannya sesuai dengan tata laksana penilaian itu seperti itu. Ayo kita ingatkan Ibu dan Bapak, ketua tim ini jangan gagah-gagahan hanya ketua tim saja, tapi ada makna vertikal yang harus kita pertanggungjawabkan ketika kita menjadi ketua tim, yaitu produk dari kualitas dokumen yang bisa dipertanggungjawabkan. Directing ya, jadi fungsi manajemen di sini kita lakukan pengarahan tentang tugasnya sudah benar atau tidak, mendorong, memberikan motivasi kepada tim agar sesuai. Contoh misalkan kita ingin bertanya pada salah satu anggota penyusun atau tenaga ahli. Dapat rumus ini dari mana? Saya kok dapat rumus ini? Apakah ada perbedaan? Nah, itu bisa didiskusikan. Komunikasi lagi. Ya. Jadi memang itu saya katakan, ketua tim itu harus pinter. Pinter itu bukan akademisinya, tapi strategi untuk bisa tetap komunikasi tadi. Ya. Jadi ketika kita hadir di dalam sidang, ini kalau di Kalimantan kan nggak mau tuh diwakilkan ketua tim. Kalau di Surabaya, di Jawa Timur rata-rata yang pasang badan itu ketua tim. Tapi kalau di Kalimantan Timur sesuai dengan tugasnya masing-masing lah. Kalau ketua tim terus kemudian nggak melindungi semuanya, ini bagaimana gitu ya? Jelek lah di hadapan orang-orang. Ternyata PT ini nggak bagus, PT ini kurang bagus gitu. Tapi kalau semuanya benar, mendapatkan pujian, mendapatkan apresiasi positif, ini tentu kerja keras ketua tim dan semuanya. Seperti itu, dan Bapak. Supervising ini sudah mulai masuk kepada pengendalian, Ibu dan Bapak. Jadi Ibu dan Bapak juga harus memiliki ini. Jangan percayakan itu hanya di satu orang, di satu tim dapur saja, karena ini adalah titik kritis ketika kita harus bicara pengawasan
kepada semua yang sudah kita lakukan. Sekali lagi ini tentu tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kualitas pekerjaan yang sudah menjadi goal setting kita tadi ya, tujuan kita tadi. Kalau kita dapat pujian, bagus, dokumennya berkualitas, sudahlah. Jasa itu urusan dari mulut ke mulut. Sekali kita terpeleset, itu tidak akan dipakai lagi. Sekali kita tidak menunjukkan kesungguhan dalam menyusun, itu biasanya tidak akan digunakan lagi. Ada referensi-referensi yang akan datang dengan sendirinya. Nah, itulah beratnya kita menyandang sebagai ketua tim penyusun AMDAL. Tanpa mengecualikan juga ATPA juga sama, asah terus kemampuan ya dengan pengembangan profesi seperti ini, belajar, mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan, webinar yang sekarang ini sudah marak, itu juga sangat membantu sekali. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, fungsi pengendalian itu merupakan salah satu fungsi yang terakhir harus kita lakukan. Di mana fungsi pengendalian ini kita akan mampu untuk mencari tahu apakah kita memerlukan tindakan korektif. Apakah memang ada kesalahan di situ? Ya nggak apa-apa, memang namanya pengendalian itu mulai dari awal, oh berhasil, oke. Kalau gagal kenapa ya? Itu harus kita evaluasi. Seringkali saya juga nggak bisa tidur kalau mengalami ini ya, mau konsultasi publik ini yang kita kerjakan ini proyek yang kira-kira ini antara ditolak, didukung, ya persepsinya itu udah macam-macam di kepala ini. Seperti nanti malam itu saya akan melakukan konsultasi publik, nanti jam 6:30 malam itu, masalah rumah sakit pendidikan. Itu semua dikelilingi oleh lokasi yang sangat padat penduduk. Ini pikiran saya ini sekarang juga begitu. Bagaimana nanti ya? Ada nggak ya penolakan ya? Kata-kata rumah sakit itu kan sudah image yang kadang-kadang membuat orang itu aduh, nah, seperti itu. Ketua tim saja yang mungkin sudah cukup punya kemampuan pengalaman seperti saya pun masih akan merasakan itu, Ibu dan Bapak. Jadi kita memang harus berhati-hati. Kita kadang butuh teman-teman itu yang kadang bisa membantu secara psikologis kita untuk menguatkan. Nah, itulah fungsinya tim penyusun. Antara ketua dan anggota ini saling menguatkan secara psikologis. Jangan terpecah belah seperti itu, ya, Ibu dan Bapak. Dan ternyata kalau kita lihat, fungsi pengendalian itu akan membawa siklus manajemen kembali kepada perencanaan. Jadi pengendalian ini juga akan kembalinya kita evaluasi tindakan korektif kita. Oh, udah bagus semuanya. Insya Allah ini bisa kita replikasikan untuk tindakan kita berikutnya. Nah, sekarang kita masuk lebih spesifik kepada SKKNI 122/2016, khususnya adalah UK 1, 2, 18, dan 19. Ya, Ibu dan Bapak, kami mengingatkan kembali yang namanya kompeten itu adalah secara pengetahuan, kemudian yang kedua itu adalah masalah keterampilan ya atau keahlian, dan yang berikutnya adalah attitude ya. Jangan sampai kita terpecah, jangan sampai kita tidak memiliki integritas utuh sebagai diri kita karena kita sudah memiliki jabatan yang sangat mulia di sini, ketua tim ya, koordinator dari semua tim. Kalau sudah menjadi KTPA itu sudah mengalahkan LPJP sebenarnya, karena nanti yang akan menjadi penilaian orang itu adalah tim ini diketuai oleh siapa, dokumen ini siapa ketuanya, bukan LPJP-nya kalau sudah begitu. Bahkan sekarang ini brandnya sudah bukan PT-nya lagi, brandnya ini adalah person, itu brand ya. Nah kita ciptakan nih ketua tim yang ada di dalam forum virtual ini brandnya. Oh kalau di sana itu brandnya Pak ini, kalau di sini tuh ini. Nah seperti itu Ibu dan Bapak. Nggak apa-apa itu promosi diri kok, bukan sombong, promosi. Karena memang kita sudah terbentuk memiliki kemampuan ke sana, gitu. Buktinya apa? Kalau dokumen kita bagus, itu otomatis mau tidak mau itu adalah kerja keras dari ketua tim dan tim penyusun ini. Ya, tentu juga tidak melupakan namanya tenaga ahli yang memiliki kompetensi. Seperti itu. Kita masuk kepada UK 1, yaitu penapisan, karena ini juga kompetensi manajemen, kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh ketua tim. Jangan lupa ketua tim yang ada di virtual ini ya, kita bertemu hari ini, Bu dan Bapak sekalian yang saya hormati, 11 orang ini, ketika kita mendapatkan suatu tugas untuk memimpin sebuah proyek, maka UK 1 melakukan penapisan, ini wajib untuk dimiliki. Penapisan ini tentu sudah ada termaktub di dalam aturan-aturan, termaktub di dalam rencana kegiatan yang akan kita dapatkan ya, termasuk di sini adalah kesesuaian dengan tata ruangnya seperti apa. Kita harus kaya untuk mengumpulkan peraturan-peraturan,
atau semua hal yang terkait dengan kewajiban kita untuk memastikan bahwa kegiatan itu sesuai dengan tata ruang. Kemudian perlu tidaknya wajib atau tidaknya AMDAL, harus pasti dulu, meskipun kita tahu itu pasti AMDAL karena lebih dari, tapi kita biasa bekerja itu untuk membuktikan ya, jadi validasinya itu jelas. Jadi kalau ditanya di pasal berapa itu kita juga tahu. Ya, kemudian sekarang saya boleh bertanya nih, Ibu dan Bapak sudah baca Permen LHK 38 belum? Belum, Bu. Saya di layar ini ada Pak Andi Yusuf. Pak Andi Yusuf sudah pernah membaca Permen LHK 38 2019 atau 2020 ya? Belum pernah, Bu. Nah, Bapak ATP atau KTPA, Pak? ATPA, Bu. Oh iya. Anggota. Yang KTPA. Yang KTPA siapa nih, Pak Kris? Mas Kris, siapa yang KTPA, Mas Kris? Titik 8 ya, Bu ya? Ya, siapa nih yang? Nah, Mas Sastro ini KTPA atau ATPA ini? Ada Bu. Ya. Mas Sastro sudah KTPA atau ATPA? KTPA, Bu. Nah, sudah membaca Permen LHK 38? Belum pernah, Bu. Nah, Baru dengar. nah Ibu dan Bapak ini baru ketahuan nih ternyata ya. UK 1 penapisan itu ternyata banyak belum dipelajari nih. Ayo ya, sekarang sudah ada kelompok-kelompok lagi loh ya. Peraturannya sudah banyak berubah ya, ada AMDAL A, AMDAL B, AMDAL C ya. Kemudian kelompok wajib AMDAL atau tidak. Saya titip pesan ini kepada panitia dan juga teman-teman yang ada di virtual ini ya, untuk mempelajari peraturan perundang-undangan yang terbaru ya Ibu dan Bapak, karena terkait dengan unit kompetensi yang pertama. Jadi wajib untuk mengetahui, memahami arti daripada penapisan jenis rencana kegiatan. Oke, saya kira gitu, semangat ya Pak Sastro. Ya, Bu. Iya, oke. Halo, Bu. Kemudian yang kedua itu adalah unit kompetensi perencanaan. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam kompetensi perencanaan ini tentu Ibu dan Bapak harus memiliki kompetensi manajemen ya, mampu menyusun rencana kerja. Kalau misalkan proyek itu tender, memang sudah ditentukan ya, kita lebih gampang. Tapi kalau kita dapat sendiri dari pihak swasta nih, misalkan di antara Ibu dan Bapak kan ada yang tidak memiliki LPJP seperti saya. Biasanya tawar-menawar, bisa cepat nggak? Bisa cepat nggak? Nah, seperti itu. Meskipun sih sudah diatur ya, bahwa kita memiliki batas AMDAL C itu 60 hari, AMDAL B itu 120, AMDAL A 180. Tapi tetap bisa lebih cepat lagi nggak ya? Bisa lebih cepat lagi nggak ya? Nah, begitu tuh kalau menjadi ketua tim, jangan merasa begini, waduh nggak bisa Pak, gitu. Caranya yang menyenangkan pihak pemrakarsa itu begini. Oke Pak, saya coba buat dulu Pak ya, seperti apa nanti rangkaiannya. Tetapi ada persyaratannya Pak. Kalau Bapak mau cepat, maka tentunya Bapak harus sudah menyiapkan semua hal yang terkait dengan data, deskripsi kegiatan, itu lengkap kepada kami. Nah, seperti itu. Nah, ini strategi. Tadi saya memang juga memikirkan ya, ini komunikasi ya, jadi memang harus kaya untuk memberikan strategi-strategi seperti itu. Jangan bilang, waduh nggak bisa Pak, lama Pak. Nah, seperti itu. Dan berikan pengetahuan edukasi juga pada mereka. Memang Pak, biasanya komisi penilaian AMDAL di sini itu lama. Tapi saya akan mencoba Pak, untuk bisa terus berkoordinasi dan berdiskusi agar jadwal yang kita tetapkan ini sesuai. Saya di sini mengesampingkan KLHK ya, karena KLHK maaf ini, ada yang bisa sampai 1 tahun, kata teman-teman nih. Ada yang lebih dari 1,5 tahun seperti itu. Ya, tapi kita bicara yang umum-umum aja. Kan teman-teman juga tidak semuanya di KLHK, di pusat ya. Ada yang di provinsi dan di daerah. Nah, komunikasi-komunikasi seperti itu untuk menyusun rencana kerja dan sebagainya ini memang nanti diketahui pemrakarsa atau pelaku usaha. Kemudian mobilisasi SDM. Kok mahal misalkan ya? Karena saya butuh SDM ini kan sesuai dengan kegiatan yang akan kita susun dokumennya. Jadi memang iklim atau atmosfer daripada seorang ketua tim itu juga banyak ya yang menentukan posisi kita. Project dari mana itu juga menentukan sikap kita. Siapa yang meng-hire kita itu juga akan menentukan sikap kita. Ya. Kemudian kita
ditempatkan di kondisi-kondisi tender dan juga mendapatkan proyek sendiri, itu juga mempengaruhi strategi kita. Oleh karena itu, Ibu dan Bapak, beruntung sekali orang-orang yang pernah di-hire di tender dan orang-orang yang bisa memanage proyek itu sendiri, ya, dalam arti mendapatkan sendiri. Ya, dia sebagai ketua tim. Itu sangat beruntung. Akan bisa membedakan bagaimana sikap berbicara, berkomunikasi dengan banyak pihak. Kemudian UK yang berikutnya untuk pengendalian, ya, sudah banyak saya sampaikan bahwa pengendalian ini memerlukan keluasan Ibu dan Bapak dan kecermatan mulai dari awal sampai dengan akhir. Betul-betul bahwa dokumen kita itu layak untuk diperiksa, layak untuk disidangkan, layak untuk diterima pemrakarsa, tidak menimbulkan multi tafsir, tidak menimbulkan masalah ketika kita sampaikan kepada audien, pada tim teknis maupun komisi, ya. Jadi tentunya pengendalian ini akan terkait dengan persyaratan-persyaratan yang nantinya setiap ketua tim harus hafal ini, ya. Uji administrasinya harus betul-betul terlampaui, bagus. Tahapan proyeknya jelas, konsistensinya jelas, keharusan, kedalaman, relevansinya jelas semua. Jadi jangan terputus-putus. Saya yakin dan percaya, meskipun Ibu dan Bapak tidak semuanya dari akademisi, yang mungkin agak lebih terlatih, kalau orang akademisi biasa mungkin sering meneliti gitu. Tapi saya tidak berpikir tentang itu. Semua orang akan diberikan untuk mau belajar bagaimana sekarang bicara mengenai ngecek kerjaan saja, ngecek pekerjaan ini yang mau kita submit. Apakah sudah sesuai? Ini yang sering terjadi, Ibu dan Bapak, maaf. Ini kan Ibu dan Bapak ini sudah mau habis nih sertifikasinya. Kadang masih dengan dapur yang sama atau orang-orang yang sama menyusun untuk ditulis tetap saja, padahal sudah habis. Nah, itu adalah hal yang juga ketua tim ini harus baca. Loh, kok sudah 2018 bulannya Oktober atau bulannya Januari? Kan berarti mungkin habis ini sudah habis. Jadi atau 2017. Jadi itu juga harus menjadi catatan bagi ketua tim untuk mengendalikan. Kemudian tahapan proyek, jadi realistis enggak, wajar enggak, konsistensi. Di sana mengatakan dampaknya ada 7, di sini dampaknya ada 11. Nanti enggak konsisten lagi. Jadi pengetahuan itu juga saya kira sudah diberikan oleh pemateri-pemateri sebelumnya, ya. Pada saat pelingkupan, ya, Pak Ilan sudah banyak menyampaikan, jadi konsistensi ini harus betul dipertahankan. Ya, seperti itu. Prosedur dan sebagainya. Jadi begini, Bu dan Bapak, sebenarnya pengendalian ini kalau saya rasakan di dalam critical point SKKNI, tidak sekedar kita bicara internal, dokumen itu bagus, tapi juga ada hal penting, Ibu dan Bapak. Jangan sampai, Ibu dan Bapak, pemrakarsa, orang yang selama ini kita dampingi mulai awal sampai akhir, hasil yang terakhir saja, yang nomor 3, prosedur tindak lanjut hasil pemantauan, itu ternyata nggak bisa dilaksanakan mereka, itu juga jangan sampai, Ibu dan Bapak. Kirimkan produk itu, kita diskusi bersama, apakah berat ini dilakukan? Karena nanti mereka akan menanggung proses untuk pengelolaan dan menanggung untuk proses untuk pemantauan. Ini yang kadang-kadang jangan sampai kemudian di lapangan terjadi adu debat, saya nggak pernah tahu tentang RKL RPL itu, atau saya keberatan. Nah, seperti itu. Jangan sampai, dan Bapak, itu artinya kita sebagai ketua tim juga lalai itu. Kita lalai untuk menyampaikan itu dulu gitu, ya, karena itu bagian dari unit kompetensi, kriteria unjuk kerja yang harus dimiliki oleh seorang ketua tim. Jadi tuntas semuanya, karena setelah ini bukan dokumen ini disimpan, tapi dokumen ini sebagai pedoman. Nah, pedoman ini akan dilaksanakan oleh pemrakarsa. Jangan sampai pemrakarsa diperiksa gakum, jangan sampai terkena indikasi tidak compliant seperti itu, karena pekerjaan kita. Meskipun di KPA, di komisi penilai itu mulus-mulus saja. Nah, ini Bu dan Bapak, ya, jadi harus hati-hati karena memang ternyata saya lihat detail lagi, ada satu proses di dalam unit kompetensi yang ke-18 untuk pengendalian, itu prosedur tindak lanjut hasil ini harus betul-betul dikuasai oleh pihak pemrakarsa, terutama dalam hal implementasi RKL dan RPL. 10 menit lagi, Bu. Ya, cukup kok, Pak, insya Allah, ya. Faktor penyebab konflik. Nah, Ibu dan Bapak, jadi ternyata di dalam UK pengendalian itu juga ada, kita harus mampu atau memiliki kompetensi untuk menyelesaikan konflik. Ibu dan Bapak, ada yang menjawab pertanyaan saya, apakah pernah punya konflik dengan tim? Satu saja.
dengan satu tim. Ada pernah mengalami konflik? Ya, alhamdulillah tidak ada yang mengalami konflik ya. Memang konflik tidak hanya satu tim, tapi mungkin bisa dengan LPJP, dengan sasaran-sasaran yang lain ya. Jadi bisa karena faktor manusia, bisa juga karena faktor teamwork ya. Teamwork itu ya tentu bagaimanapun juga ya pimpinan ini, koordinatornya ini, kita ya, KTPA ini kadang-kadang juga bisa menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya manajemen konflik ya. Cara mengatasi konflik itu kadang-kadang memang kita harus mencoba mengalah, mencari solusi agar tidak terjadi perdebatan yang tidak ada gunanya. Kalau misalkan beda pendapat, nah ini biasanya nanti terjadi pada saat sidang ya. Pada saat sidang itu, ini minta ini ya. Nanti kita teknik komunikasinya harus diperbaiki. Nanti kita ke sana arahnya. Kemudian kita juga harus bisa memecahkan masalah. Apa sih masalahnya? Ya, kalau masalah itu sangat pribadi, internal, mungkin masalah finansial yang nggak kunjung cair. Itu juga sebenarnya tugas ketua tim itu nggak kemudian tiba-tiba saya udah dibayar lainnya bukan urusan kita. Ya ayo kita coba, tim ini kan harus solid ya. Harus solid dari awal sampai akhir dan bisa menjadi tim lagi kelak ke depan, kan itu yang kita jaga ya. Kemudian mungkin juga ada sikap-sikap yang kita harus diam karena memang penyelesaiannya tidak di tangan kita, seperti itu. Ada yang temperamennya tinggi ya, anggota tim itu berbitaki aja. Ini sulit ini kerjaannya, saya butuh waktu, ada yang begitu. Ya sudah, kita mencoba untuk mengalah gitu ya. Jadi jangan kemudian sama-sama keras ketemu keras ya. Terakhir ini adalah unit kompetensi ke-19. Ini tadi saya mendapatkan dari Mas Barin. Hasil evaluasi kita itu teman-teman yang ada di sini ternyata mengatakan masalah komunikasi ini menjadi kendala. Ya. Komunikasi ini ada 4 sasaran yang harus kita lihat. Dan di sini butuh teknik komunikasi dan koordinasi yang dipilih ya. Jadi ini ada kompetensi teknis dan manajemen. Siapa sasaran kita? Pemrakarsa, penyusun, tim teknis, komisi, dan masyarakat. Dan di sini akan dibuktikan dengan kemampuan kita untuk mengendalikan 4 sasaran di atas. Istilahnya ketua tim ini harus pandai-pandai untuk mengendalikan 4 sasaran tadi. Dengan pemrakarsa, kalau tidak koordinasinya tidak jelas, pemrakarsa nggak kooperatif, persiapan pemrakarsa dalam menyajikan perencanaan, ini juga butuh strategi. Harus pelan-pelan kita berikan edukasi kepada mereka. Pak, kalau hanya selembar kertas set plan ini, kita nggak bisa membaca. Kalaupun kita paksa inti untuk jadi dokumen, semuanya nanti akan ada alternatif, alternatif. Banyak kajian. Ini nanti konsekuensinya mungkin ke biaya, ke waktu. Nah, jadi mohon kepada ketua tim ada edukasi juga yang diberikan kepada pemrakarsa apabila mendapatkan kondisi seperti ini. Kemudian tekanan waktu dan biaya. Maunya murah cepat. Maunya murah cepat berkualitas beres. Nah, itu biasanya irama pemrakarsa seperti itu. Sudah murah ditawar lagi seperti itu. Yaitu silahkan, itu pribadi masing-masing ya. Kemudian adanya pelanggaran yang dilakukan. Kita enak-enak menyusun, sudah mau sidang andal FLP, dia sudah mancang. Nah, apakah kita marah-marah? Ya mungkin kadang-kadang saya juga marah ya. Tapi kemudian, ayolah Pak, ini kan kita ini masih melakukan proses. Kita kan cepat gitu ya. Bapak hentikan dulu. Ini akan mengganggu kode etik kami sebagai penyusun. Itu sering saya lakukan begitu. Kode etik itu saya kemukakan. Itu melanggar kode etik saya. Tapi gimana Bu alatnya ini ya? Ayo udah kita lakukan proses ini pelan-pelan, tapi saya juga akan mempercepat proses ke DLH ke ini. Jadi mereka juga kita berikan kekuatan juga gitu aja, jangan melanggar gitu ya, seperti itu. Kemudian permasalahan-permasalahan yang dengan tim itu biasanya kewenangan kita itu terbatas. Ya, tadi karena dalam tender ini kemungkinan nggak ada tim ini, kemudian mungkin orang yang dipilih tidak sesuai hati kita. Sudahlah, kalau kita sudah dihadapkan pada seperti itu, ketua tim ini harus besar hati. Inilah kemampuan yang kemudian harus ditunjukkan. Siapapun yang berada dalam tim kita, itu harus bisa bersama-sama. Ya, jadi kemudian jangan begini, aduh, orang itu nggak pernah pengalaman. Saya yakin kalau cara kita memberikan tugas itu jelas, kemudian kita tuntun, ya mungkin itu butuh effort, butuh waktu. Itu bisa, gitu ya. Seorang yang sukses menurut saya bukan seseorang yang banyak proyeknya. Seorang yang sukses adalah seseorang yang bisa mengkader orang lain seperti dirinya, sama-sama sukses. Itu kalau dalam pikiran saya. Sehingga kalau ketua tim, itu wajib ya memang ngajari. Kalau memang nggak selevel atau nggak sama iramanya, seperti itu. Kemudian juga tanggung jawab tim itu terbatas ya, memimpin terbatas. Bolak-balik
kan biasanya ada begini, ada ketua tim tapi ada lagi pimpinan proyeknya, itu juga nggak enak. Tapi insya Allah itu bisa, asal ada komunikasi. Karena nanti mesti bahasa kuncinya begini, saya ini ketua tim, nanti saya yang menyampaikan. Jadi mungkin semua paling tidak itu harus melalui saya dulu. Nah begitu. Jadi kita yang atas langsung ke bawah, tapi harus melalui kita dulu sebagai ketua tim. Itu salah satunya. Tim teknis ini kadang-kadang sulit untuk memberi waktu luang kita berkomunikasi, ya, berkoordinasi. Kadang-kadang, wah masih belum ada waktu, ini juga mengganggu target perencanaan kita. Kemudian memaksakan kehendak, ini juga hati-hati, jangan sampai tersinggung. Kalau tidak tersinggung, tidak enak kita, ya. Kita bisa komunikasi itu. Saya yakin ini problemnya banyak lah itu di lapangan, ya. Tapi biasanya dengan komunikasi, dengan cara kita bertemu, Pak, bisa ada waktu, saya ingin ini Pak mendiskusikan yang kemarin. Mungkin bilik sendiri aja, berdua aja. Banyak orang gitu, ya. Kita tampung dulu dari tenaga ahli kita atau tim kita apa ya masalahnya. Katakan tuh masalah sosek itu. Kita meskipun bukan orang sosek, coba ini. Kemudian kita rapatkan seperti apa ya sebaiknya. Kita datang sendiri, nggak usah orang banyak. Mungkin dia butuh privacy, ya seperti itu. Kemudian adanya culture difference, ya. Ya, ini bisa saja karena bukan orang daerah masuk dan sebagainya. Oh, bukan konsultannya. Terus mungkin juga belum dapat membedakan posisi karena bajunya penyusun dan penilai, kemudian punya LPJP lagi. Jadi ini juga tolong di antara 11 KTPA ini yang memiliki posisi ini, kita harus bedakan posisi kita dengan jelas. Kapan kita menjadi penyusun, kapan kita menjadi penilai atau pakar, dan kapan kita itu memang memfusikan LPJP kita untuk hadir di tengah-tengah pembangunan. Permasalahan non teknis bisa saja itu terjadi. 4, masyarakat. Jadi konflik masyarakat dengan pemrakarsa ini juga harus diikuti terus. Apakah ada dampak historis? Kalau Pak Batara, tadi saya lihat sudah datang, ya, itu mengatakan orang itu kadang-kadang konflik itu bisa karena memang luapan secara murni, tapi juga ada juga karena intervensi dari pihak lain, LSM mungkin atau pihak-pihak yang tidak suka seperti itu. Itu kita harus jelas juga mengetahui apakah ada dampak historis. Dengan pemrakarsa harus kita tanya kepada pemrakarsanya, apakah dulu pernah punya masalah atau apa. Jadi seperti itu, ya. Kunci kompetensi adalah komunikasi ternyata. Kompetensi manajemen ini kuncinya adalah komunikasi. Karena ini merupakan sebuah penyampaian informasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis. Pesan kalau kita saya biasanya begini, jangan di WA. WA itu persepsinya berbeda. Telepon langsung. Pada staf saya begitu. Tolong tanyakan ini tapi jangan di WA. Karena ini urusannya penting, cepat tahu jawabannya, telepon. Kalau di WA itu masih nanti nunggu centang 1 atau tidak terbaca seperti itu. Itu juga adalah gagasan dari ketua tim, ya. Pilihlah media yang sesuai. Saya kapan itu pernah diajak untuk Microsoft Teams. Saya bilang terus terang saya nggak bisa koordinasi dengan Microsoft Teams. Saya nggak familiar dengan alat itu, ya. Saya familiar dengan Zoom misalkan. Itu juga nggak apa-apa. Itu bagian dari komunikasi. Jadi ada communication knowledge, ya. Nah ini teknik komunikasi, Bu dan Bapak. Teknik komunikasi ini kita harus tahu dengan siapa kita bicara, tempatnya di mana, waktunya seperti apa, caranya seperti apa. Sekali-kali lah ngajak ngopi, ya, di kafe, di rumah, atau ya terserahlah di mana, atau di kantor gitu, ya. Kemudian sasarannya siapa, materinya akan kita sampaikan, saya harus siap, ya, seperti itu. Nah, komunikasi itu yang tidak kalah penting itu adalah tidak hanya ditentukan dengan komunikasi verbal, non-verbal ini yang paling penting. Gaya tubuh kita, mata kita, intonasi kita, jangan meledak-ledak begitu, ya. Kemudian juga sesekali memuji. Kemudian gestur tubuh kita ini ya harus yang slow, nggak tegang-tegang amat, nggak ada sama sekali senyumnya. Tua nanti Ibu dan Bapak, ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, hindari kesalahan dalam berkomunikasi, ya. Jadi siap-siap kalau berkomunikasi dengan tim komisi, pikirkan dulu apa yang mau diomongkan. Hindari ketersinggungan pihak-pihak terkait. Jangan sampai tim kita menjadi tersinggung, semua pihak tersinggung, masyarakat tersinggung, nanti akan terhambat pekerjaan kita. Dan tingkatkan komunikasi yang syarat motivasi pada teamwork. Saya kira itu, tetaplah kita menjaga kompetensi manajemen kita, karena rahasia keandalan kesuksesan kita di dalam jabatan penyusun AMDAL, kalau kita ketua tim itu adalah tim manajemennya, ya, di kompetensi manajemen. Saya kira itu, terima kasih, salam lestari dan salam Pertalindo. Terima kasih Pak Zul. Ya, terima kasih Bu Titin. Bu Titin,
Ya. Ini ada teman yang tanya nih, Oke. Ibu Dini Amelia, Bu Titin. Ya. Nampaknya Ibu Dini Amelia ini sering berbeda pendapat dengan KPA. Ini gimana caranya katanya? Ya. Jadi konflik ini, Bu. Bu Konflik Amelia yang dengan mana KPA. ya? Ya, Bu Amelia. Silakan angkat tangan, Bu. Belum nampak nih. Iya. Oke, Bu Amelia. Ya, saya kira tidak hanya Ibu yang mengalami hal-hal seperti itu, Ibu. Saya pun juga mengalami hal seperti itu. Jadi begini, Ibu, kalau terjadi konflik harus kita ketahui dulu konflik itu karena apa, perbedaan pendapat itu karena apa. Apakah ketika masa proses penyusunan, ataukah ketika kita sidang, ataukah sesudahnya. Jadi itu tolong dipetakan dulu permasalahannya apa dulu. Kalau permasalahannya itu hanya masalah susah ditemui dan sebagainya, ya itu memang butuh waktu, ya. Kita bisa mencari mencari alternatif selain tidak bertemu beliau, ada siapa yang bisa diajak untuk bicara. Itu kalau kita masih masa-masa persiapan. Atau ketemu untuk koordinasi-koordinasi ringan-ringan saja, kalau sulit seperti itu. Kalau itu masa penyusunan, kemudian di tengah-tengah itu ada perbedaan pendapat ketika kita melakukan proses sidang, maka memang akhir daripada sebuah penyusunan dokumen itu adalah kesepakatan. Kesepakatan semua pihak itu mau menerima. Nah, kita cari dulu penyebabnya apa. Mungkin contohnya secara teknis nih, sampelnya ini saya nggak mau kalau cuma di sini. Saya harusnya ini minta ditambah, ini, tapi mungkin Ibu punya pemikiran sendiri. Jawablah kondisi itu dengan begini. Baik, Bu, misalkan memang ada perbedaan itu, kita akan cek, Bu. Kemudian, makanya sebelum kita mengklarifikasi, itu memang harus ada dasarnya dulu. Mengapa kita melakukan pengambilan sampel di situ? Sehingga jangan sampai celah-celah itu menjadi pertanyaan. Ya, contoh itu. Bu siapa tadi, Pak? Bu Amelia. Saya mungkin ingin tahu ya, apa masalahnya? Masalahnya apa dulu ya? Bu Dini. Bu Dini. Ya. Ini mana dia, Bu Dini? Yang tadi Pak Bu Amel tadi. Ya, dia katanya maaf, izin mematikan video. Mungkin ada masalah dia apanya mungkin. Oh gitu ya. Ya. Jadi intinya yang jelas itu tadi sudah di akhir daripada presentasi saya. Jangan sampai ada ketersinggungan ya, ketersinggungan ya. Di sana ya. Kalau ketersinggungan itu akibatnya memang kurang bagus ya, seperti itu. Bisa Coba saya lihat diterima, Ibu ya. di chat ya. Mungkin Ya, ada Bu. di chat. Iya. Bu. Ya. Oke, ini Pak Andi Yusuf juga nanya ini, Bu. Oh ya. Katanya Pengalaman Pak Andi Yusuf ini kan banyak itu unsur-unsur manajemen yang Ibu katakan tadi itu. Ya. Kalau untuk ketua tim ini mana yang paling penting kalau boleh memilih katanya? Supaya itu dia dalami yang penting itu. Unsur-unsur manajemen itu kan banyak tadi, Bu, ada beberapa. Oh iya. Nah, ya memang kalau kita tidak bicara di luar konteks ini, Pak, ya kita bicaranya di luar konteks KKNI, maka unsur-unsur manajerial yang harus wajib dipahami oleh ketua tim itu sebenarnya memang mulai awal, di mana tadi saya katakan bahwa pengendaliannya itu tidak bisa terpisah dengan pengkomunikasian, Pak. Karena nanti ketika kita bicara pengendalian itu berarti mulai awal masuk ke perencanaan sampai terakhir. Ini semua kan setiap step, setiap detik, setiap proses ada komunikasi. Jadi 18-19 ini luar biasa, Pak. Memang yang semuanya harus penting, nggak boleh memilih. Ya. Artinya kompetensi manajemen di sini itu kalau dalam SKKNI itu ada di UK 18 dan 19, ya Pak. Ya. Memang ada hubungan nanti itu secara tidak langsung di UK 18 pengendalian. Nah, pengendalian itu yang mana? Ya mulai dari awal, mulai dari UK 1, mulai dari UK 2, 3 terus sampai ke 17. Seperti itu. Jadi UK 18 dan 19. Tetapi titik kritisnya itu memang di komunikasi, Pak. Oke, Bu. Ya, seperti itu. Pak Yusuf juga nanya ini. Ya. Jadi dia di dalam timnya ada ketua LPJP-nya masuk katanya. Padahal dia ketua tim, ini ketua LPJP paling didengar katanya. Gimana itu, Bu? Jadi konflik dia, ketua LPJP ini sebagai anggota timnya. Oh, jadi Pak Yusuf ini ketua tim, kemudian anggota timnya itu ada yang memiliki tadi ya. Maaf ya kalau saya bahasakan ya, hubungan antara bos dan bos dan istilahnya pemimpin ya memang beda. Jadi begini Pak Andi Yusuf. Saya bukan bermaksud kemudian ini menjustifikasi bahwa mereka itu tidak benar.
Itu bisa dikomunikasikan, saya kira, Pak. Kalau yang menjadi kendala itu karena mungkin formalitas beliau itu lebih mendominasi Bapak, tetap Bapak harus memiliki apa ya, istilahnya kekuatan untuk tetap meminta bahwa saya ini posisinya ketua tim. Artinya semua tanggung jawab daripada pekerjaan ini adalah di bidang saya. Misal contohnya begini, LPJP itu sebagai ketua wakil nggak apa-apa. Mereka tetap, tapi memang kendali itu seharusnya Bapak tetap meminta satu komando, Pak. Satu komando. Kalau mau berkoordinasi silahkan, tapi tetap meminta satu komando. Mengapa satu komando? Karena bagaimanapun juga nanti di akhir daripada kegiatan kan Bapak yang bertanggung jawab. Saya tidak mengatakan bahwa ATPA tidak bertanggung jawab. Orang melihatnya dan secara hierarki struktur organisasi dalam tim penyusun, ketua tim ini yang memiliki luar biasa atribut untuk bertanggung jawab. Ya, tidak bisa loh. Kalau misalkan kegagalan dari dokumen itu kita salahkan tim kita, nggak boleh. Kita apalagi nyalakan tenaga ahli, nggak boleh. Itu adalah kegagalan ketua tim. Oleh karena itu, kalau menurut saya ini berbeda kepentingan, tetap Bapak Yusuf harus menyampaikan bahwa dalam tataran untuk pelaksanaan ini, kita kode etiknya, saya ketua tim ya, tentunya saya yang berhak untuk mengatur. Tetapi masukan dan apapun kondisi di dalam LPJP itu mungkin ada keterbatasan dan sebagainya, silakan saya tahu. Tetapi memang unsur kepemimpinan, unsur let's go-nya tadi atau pengendalian itu adalah di tangan Pak Andi Yusuf. Insya Allah bisa, Pak. Yang penting dingin hatinya, ya. Tidak meletup-letup waktu, ya. Butuh latihan, Pak. Memang kita saya tidak akan bisa mencetak Bapak seperti saya, karena memang saya itu gerak orangnya, gampang komunikasi. Tapi ada juga yang tidak seperti itu. Tapi bisa meniru orang-orang yang mungkin sudah pernah mengalami hal yang sama. Saya kira itu, Pak. Oke, mudah-mudahan Pak Andi Yusuf puas, Ibu ya. Bu, Puas, Pak. Ini Pak Gusta nanya, Bu. Pak Gusta. Ya. Katanya tim teknisi kadang-kadang jengkel juga beliau ini. KPA-nya di luar apanya, Bu? Di luar kompetensinya bertanya. Misalnya KPA ini kompetensinya sosial. Dia tanya air. Ini gimana kita menanggapinya ini? Sebenarnya kalau DLH yang memahami, ketua rapat, ya, itu harusnya sudah ngekat, Pak, itu. Harusnya begitu. Jadi saya pernah di Surabaya dipimpin oleh salah satu kabit, ya, itu enak sekali. Beliau sebelum sidang menyampaikan bahwa pertanyaan ini adalah sesuai dengan ranah job description-nya. Tim pakar pun juga sudah dipilih ahli sosek, ahli ini. Jadi pertanyaannya pun tidak ngalor ngidul, ya, ibaratnya begitu. Boleh, Pak, itu harusnya sih, kalau itu terjadi, besoknya kita bisa lah ketemu ya dengan pihak dinas begitu atau ketuanya atau sekretarisnya. Pak, apa nggak kita kembalikan ke ranahnya, Pak? Kok nggak kompetensinya menanyakan dan sebagainya. Ya memang harus hati-hati, Pak. Pokoknya jangan sampai ada ketersinggungan. Terus kalau jawabannya begini, iya itu sudah biasa seperti begitu. Nah, kalau sudah memang biasa seperti itu berarti kan nggak bisa. Berarti Bapak dan Ibu yang harus menunjukkan kepiawaian, kemampuan, smart untuk menjawab agar beliau itu puas. Sudah itu aja. Kalau sidang itu kan, kalau menurut saya yang penting itu bisa menjawab mereka puas dan tidak eyel-eyelan, tidak berdebat, tidak kemudian tidak mau menerima. Goal kita itu kalau sudah berjuang di depan forum itu hanya menyampaikan dengan baik, tidak ada temuan-temuan yang aneh-aneh, kita bisa menjawab dengan baik dan mereka mengokekan. Nah, seperti itu, Pak. Jadi nggak boleh dia Pak ya Pak, itu kan di luar bidang Bapak, nggak boleh langsung gitu ya? Saya kira kalau di dalam forum seperti itu memang kita yang berhak untuk mengatakan seperti itu adalah pimpinan sidang, Pak. Kalau sesama teman yang sama-sama anggota komisi kok nggak etis ya, selevel, karena selevel. Seperti itu. Pak Gusta, sering gitu ya Pak Gusta? Ya nanti kalau sudah itu bisa. Sebenarnya kalau Pak Gusta posisinya sebagai tim penilai dan beliau pakar itu kenapa sih ditunjuk di dalam tim komisi? Itu sebenarnya ada fungsinya, Ibu dan Bapak. Fungsinya apa? Juga mengendalikan komisi atau orang-orang yang di luar kepakaran ya, yang tidak memiliki kompetensi apa? Maksudnya dia mungkin bukan dari jajaran akademisi atau orang-orang yang pakar. Itu sebenarnya untuk meluruskan hal seperti itu. Enggak apa-apa. Saya aja kadang-kadang mengkritik kok.
Saya datang ke DLH. Saya kemarin agak kurang setuju nih pendapat dengan tim pakar ini. Saya tuh punya ini loh. Ya, nggak usah di depan. Nanti kalau di depan mungkin tersinggung ya. Karena mungkin sama-sama dokter merasa gimana gitu. Saya juga menahan diri. Tapi besoknya itu saya telepon ke kepala dinas atau kabitnya. Saya tuh punya begini loh sistemnya. Kok disalahkan ya? Padahal ini ada loh Bu jurnalnya. Kadang terus kan ada jawaban. Kirim dong jurnalnya. Iya, ternyata metodenya itu banyak, tidaknya satu. Nah, kayak gitu-gitu. Itu strategi juga, Ibu dan Bapak ya. Jadi tim pakar pun itu juga berhak memberikan materi, masukan kepada dinas. Tidak apa-apa, karena memang mereka diutus itu sebenarnya adalah untuk membuat kondisi itu apa ya, istilahnya netral ya. Tim pakar itu menetralkan sebenarnya. Menetralkan dengan kepakarannya, maksudnya seperti itu. Ya. Oke, mudah-mudahan Pak Gusta paham ya Pak Gusta ya. Bu, ini Pak Peter tanya ini Bu. Pak Peter Ini, Maluku. Iya, Peter. Mana beliau? Pak Peter, silakan Pak Peter ngomong. Ada di sini, Bu. Silakan, Pak Peter ini bukan dari Maluku. Dari mana, Pak? Dari Maluku, Bu. Oh, Maluku juga ya. Silakan Pak Peter, sampaikan langsung. Ya, silakan Pak. Oh ya, jadi tadi saya sudah tulis di chatting room-nya, tapi oke lah. Ya. Kami punya pengalaman, Bu. Kami Oke. punya pengalaman adalah ketika dalam sidang ataupun di rapat tim teknis maupun di sidang KPA, seringkali informasi dari pemrakarsa ini tidak persis sama dengan yang tertulis dalam dokumen. Hal ini banyak yang terjadi karena yang pengalaman kami, ada pemrakarsa yang memang tidak punya perencanaan yang matang secara tertulis. Kadang mereka hanya di sini aja gitu. Ketemu kami, ngobrol, minta tolong nulis, cari tahu, menanyakan semua perencanaan ternyata tidak ada yang tertulis. Jadi akhirnya kami mulai ngumpul, merasa tidak lengkap, kami komunikasi lagi, terus-menerus seperti itu. Nah, nanti persoalannya muncul ketika dalam sidang, rapat tim teknis ataupun di KPA, ketika pemrakarsa kan biasanya diminta duluan menggambarkan apa yang direncanakan, hendak dilakukan. Seringkali yang disampaikan itu malah sangat lengkap, yang membuat kami juga kerepotan karena pada waktu itu akan dianggap kita punya kajian tidak selengkap, seluas dengan yang disampaikan. Nah, dalam situasi seperti itu, kadang-kadang kami yang ditanyakan sebagai ketua, bagaimana Bu sikap atau pernyataan yang terbaik yang kita bisa buat? Memang selama ini, alhamdulillah bisa jalan semuanya. Tapi dengan berbagai catatan, karena kebetulan kami punya komunikasi dengan ketua tim teknis maupun ketua KPA-nya bagus. Kami selalu bangun hubungan itu sehingga dialah yang kemudian nanti membackup kita. Tapi walaupun begitu, kami merasa tidak puas. Karena pada posisi seperti itu, kita dianggap tidak melakukan komunikasi yang baik dengan pemrakarsa maupun penyusunan dokumen yang tidak baik. Begitu, Bu, pengalaman kami. Gimana tuh? Ya. Wah, kalau kondisi seperti ini memang saya juga ikut prihatin, Pak ya. Ya. Sebenarnya kan kita di hire ini kan sudah satu hati nih. Meskipun tetap Pak pada edukasi bahwa kita memiliki kode etik ya Pak. Jadi saya menyarankan pada teman-teman kembali kepada kode etik. Jadi meskipun kita itu di hire oleh pengembang, oleh siapapun, tapi kalau mereka memang melanggar itu ya kita harus ada edukasi Pak. Saya pernah menghentikan proyek hanya gara-gara itu sangat melanggar etika profesi saya. Enggak apa-apa. Nah kasus seperti Bapak ini, yang jelas ini kalau menurut saya menggunting dalam lipatan ya. Sudah jelas kita itu sudah meminta tidak. Jadi begini Pak, itu kalau sudah pada ini kan sudah posisi kita sudah dihadapkan, kok begini gitu ya. Saya punya strategi Pak ya, tapi ini kalau Bapak mau. Tapi ini saya lakukan Pak, sampai hari ini. Saya selalu meminta surat pernyataan, kalau itu saya kendalikan sendiri pekerjaan itu. Saya selalu meminta surat pernyataan, menyatakan bahwa data apa yang ada di dalam dokumen ini adalah dari pemrakarsa, bermaterai. Itu selalu saya minta, Pak. Karena apa? Karena konsekuensi daripada data dan kita, itu adalah nama kita. Ya, kan nggak enak juga ya, Pak, ya, Bapak katakan sudah di depan gitu, kok dia ternyata punya ini. Kok tega gitu kan, Pak? Ya. Kalau memang tidak ada masalah, sebenarnya tidak boleh lah, itu secara etika dilakukan. Tapi kalau misalkan memang kita mau, betul-betul mau, selain surat itu begini Pak, sebelum sidang, maka semua dokumen itu kita minta waktu jauh hari untuk menyelesaikan, dan kita hitung ya, waktu batas kita memasukkan, menggandakan, sama bertemu dengan mereka. Harus bertemu Pak, kalau kejadian ini nggak mau terulang lagi ketemu. Baca dulu,
Seringkali kalau kita ketemu dengan pemrakarsa itu saya sangat menawarkan itu. Bagaimana untuk rangka acuan saya, Pak? Tolong Pak, diperiksa semuanya. Nanti sama dia diteliti. Diteliti, ini kurang ini, kurang ini, kurang. Sudah Pak, usaha kita hanya sampai di situ. Itu sudah gentle kita mempertahankan prestasi itu. Tapi kalau ternyata nanti di lapangan masih seperti itu, bisa saja kita berdalih begini, Pak. Dokumen sebenarnya sudah banyak diberikan kepada kami, tapi kelihatannya pemrakarsa ini mungkin ada tambahan-tambahan data yang belum kita cover. Insya Allah segera kita perbaiki. Itu Pak, dengan cara halus. Ininya Pak ya, terutama mungkin gestur muka Pak, terutama Pak ya. Profil muka kita itu jangan cemberut, kemudian juga jangan merasa kaget menyalahkan gitu. Data yang sudah diberikan memang yang kami terima masih seperti ini, tapi kemungkinan sambil proses ini pemrakarsa juga ternyata ada tambahan-tambahan data yang cukup komplit. Kita akan segera mungkin. Jadi kita berjanji kepada mereka, kita akan segera mungkin untuk mengganti Pak. Kita akan diskusikan lagi apa kira-kira apakah merubah dampak potensial yang sudah kita identifikasikan atau seperti apa. Saya juga pernah mengalami seperti itu, tapi tidak separah Bapak itu Pak. Oleh karena itu mungkin strategi tadi Pak ya, ini tidak ada kaitannya dengan hukum atau legalitas Pak. Ini hanya penguatan saja. Saya selalu meminta surat pernyataan bahwa dokumen ini datanya dari Bapak itu, dari si pihak pemrakarsa, itu sudah benar. Udah, itu tinggal, tidak perlu sih, itu dimasukkan, nggak perlu, tapi itu kita bawa, Pak. Itu adalah bukti bahwa tim kita itu punya hal-hal yang memang menjamin kita juga. Gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya Pak Peter, dan jangan lupa untuk disampaikan dulu dokumennya untuk suruh cek. Kalau cek itu adalah sebagai bukti mereka sudah setuju dengan apa yang kita sampaikan. Oke, seperti itu. Ya, mudah-mudahan Pak Peter puas. Terima kasih Bu, terima kasih juga rekan-rekan. Sebagai penutup closing remarks, kita minta Ibu Titin closing remarks-nya Bu. Apa ini maksudnya? Statement, closing statement. Ya. Ya. Closing statement dari saya sebagai ketua tim, marilah kita kembalikan kepada niatan kita bahwa ketua tim itu tanggung jawabnya adalah tidak hanya horizontal tetapi vertikal. Kemudian tingkatkan kompetensi manajemen. Jangan sampai kita melupakan untuk tidak saling menyinggung satu dengan yang lain dan tetap memajukan atau mengedepankan teamwork yang solid ya, Ibu dan Bapak, seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Tentunya ini saya juga ingin ada foto bersama nih. Panitia. Siap. Foto bersama. Siap. Ya. Siap. Oke. Baik, kita